Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah wa ma'adah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana kana khususan hadal kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala asy-syairu bil bahril kamili al-majzui. Itu ya. Melanjutin syair yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syairu, dan berkatalah asy-syairu, penyair, orang yang ahli syair. Min bahril kamili al-majzu, yang terdapat dalam atau ditulis dalam bentuk bahar kamil. Al-majzu yang terbagi. An-nasu mislu zamanihim qaddal khidhahu ala mithanihi wa rijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubihi wa halihi wa kadha idza fasada az-zamanu jaral fasadu ala rijalihi. An-nasu, manusia, mislu zamanihim, itu dikondisikan sesuai zamannya. Orang itu akan berada sesuai dengan zamannya. Kalau nggak ngikuti zaman, ketinggalan zaman. Banyak kerjaan yang dulu itu sangat menjanjikan, tapi sekarang belas. Zaman saya pertama ke Jakarta, kalau mau nelpon di wartel, bisa berderet antri. Sekarang enggak laku. Pos, dulu pertama saya punya motor, kalau bayar kreditan kan di pos dulu ya, bayar angsuran bulanan. Mau antrinya bisa berjam-jam. Dan sekarang enggak laku. Ngikuti zaman. Maka orang kalau enggak ngikuti zaman, yo ketinggalan zaman. Zaman dulu kemana-mana naik kuda. Kalau sekarang ya naiknya ya PCE ya Pak. Makanya kalau ada orang pengen kembali ke zaman Nabi, ya jangan naik mobil, naiknya unta, naiknya kuda. Makanya kalau orang mengatakan mengikuti harus plek dengan sunnah Nabi, nah, ya sunnahnya harus ditiru, tapi kan pelaksanaannya, misalnya Rasulullah itu kalau makan memakai 3 jari, karena memang makanannya kurma, makanan-makanan kering. Lalu kita makan bubur ayam bisa makan 3 jari, nggak bisa kan? Nah, iya, makanya menyesuaikan. Taruhlah misalnya Rasulullah kalau berbuka puasa memakai kurma, karena memang buah yang banyak di sono kurma. Coba dulu 10-20 tahun yang lalu, memang belum lahir, belum tahu. Kalau sekarang mah nyari kurma gampang kan, di warung-warung, di Indomaret, di Alfamart banyak. Coba dulu kita di kampung, guys. Makan kurma itu kalau ada tetangga pulang haji, itu pun belum tentu tiap tahun sekali ada. Itu pun yang berangkat 1, yang nganterin 5 truk. Orang kampung, Gus Roy, dulu di kampung gitu kan yuk. Makan kurma itu setahun sekali belum tentu kan. Lah iya, makanya kalau memaksakan diri buka
puasa harus dengan kurma. Oh, ya gimana ya? Kalau sekarang sih nggak masalah, banyak lah. Maka orang itu disesuaikan dengan zamannya. Kalau pas lagi memang zamannya, yo nggak bisa dilarang, nggak bisa dicegah. Qaddal khidau ala misalihi. Semisal sendal akan selalu nyari pasangannya. Sendal itu biar satu di ujung ya akan nyari pasangannya. Lalu orang itu ya akan menyesuaikan dengan kondisinya. Zaman-zaman digital sekarang ya wis ikutan, zaman-zamannya dunia maya ya wis ikutan. Kalau dibilang dulu masa kecil nggak bahagia, ya memang dulu nggak ada, Pak Idris ya. Lah iya kan, kalau misalnya aki-aki karaokean mulu, lah dulu nggak ada. Ya Pak Idris ya. Lah iya, aki-aki mainan Facebookan mulu, lah dulu nggak ada mau main Facebook. Lah kalau nggak ngikuti ya ketinggalan zaman. Sekarang itu info kebanyakan lewat grup WA. Nah kalau nggak buka grup WA, kalau nggak punya nggak tahu. Ngaji libur ya nggak tahu. Coba datang, kok sepi libur. Lah nggak buka HP. Lah sekarang zamannya HP ya wis ikuti. An-nasu mislu zamanihim. Manusia itu harus menyesuaikan zaman. Warijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubihi wa halihi. Warijalu dahrika, dan seseorang di zamanmu ya mislu dahrika, ya akan sama dengan di zamanmu itu. Orang itu ya akan enggak beda-beda jauh di masanya. Fi taqallubihi wa halihi, dalam taqallubihi. Taqallubihi itu tingkah laku atau apa itu, peran. Wahalihi, dan tingkahnya. Wis dalam segala keadaan ya akan enggak beda jauh. Wa kadza, dan begitu juga idza fasadaz zamanu, ketika sudah selesai itu masa, jaral fasadu ala rijalihi, maka juga akan selesai pada orangnya. Dulu zamannya Pak Harto, ya wis kalau masanya Pak Harto ya semua rata-rata mengidolakan Pak Harto. Sampai duit aja digambarin wajahnya Pak Harto. Tapi begitu Pak Harto selesai, apalagi pas lagi Pak Harto turun, saya masih kelas 2 tahun berapa? 97 ya? 98. Iya, saya kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah. Sampai dulu saya lulus, itu kalau di pesantren dulu kan suruh bikin kayak buku kenang-kenangan itu. Nama, kesan-kesan, tokoh idola. Jadi saya sampai tulis tokoh idola Pak Harto. Itu aja disensor sama panitianya. Dicoret, diganti siapa. Lah kalau lagi masanya, lah kayak kemarin. Begitu Pak Harto selesai, ganti siapa? Habibie. Yo, masanya Habibie selesai SBY. Kalau lagi masanya SBY, semua yang berbau SBY yo. Tapi begitu SBY selesai. Sekarang Jokowi. Ya dari ujung ke ujung ya Jokowi. Nanti kalau selesai dengan sendirinya. Wa kadza idza fasadaz zamanu jaral fasadu ala rijalihi. Orang kalau sudah masanya selesai, ya selesai dengan sendirinya. SBY dulu kayak apa ya? 2009 naik, 2004 naik, 2009 lagi jaya-jayanya. Begitu 2014 sebelum selesai jabatannya partainya hancur. Pengurus partainya ngandang semua sama KPK. Ya wis begitu. Muter aja yes. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Titik. Wal aqda'u tad'uka ilal dzunubi. Wal aqda', dan anggota badan kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, tad'uka, mengajakmu ilal dzunubi, untuk berbuat dosa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ini semua berpeluang melakukan dosa. Mata, mulut, kuping, tangan, kaki, wis semuanya ada peluang dosanya.
ada yang terhindar. Maka ya wirid orang akhir zaman kayak kita yang terbaik ya istighfar. Mata ya. Biar puasa-puasa juga tetap aja Pak Ji. Kalau Gus Ron aman Pak Ji di rumah mulu, ketemunya Quran aja. Lah kalau kayak kita yang kayapan begini, apalagi Mas Didi kelayapannya di tengah kota. Gambar bening-bening. Kalau yang kelapanya di Empang mah paling ketemunya. Yang kelayapannya di tengah kota kan gambarnya bening-bening. Enggak dilihat sayang, dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus ya Pak. Terus kelihatan di depan mata lagi. Maka anggota badan itu tadamuka ilal dunub. Semuanya berpotensi untuk dosa. Wal Jabbaru, dan Allah yang Al-Jabbar, Jalla wa Azza. Jalla maha agung, wa Azza dan maha mulia. Yad'uka, mengajakmu ilal jannati, ke surga, wal maghfirati, dan ampunan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Ulaika, mereka-mereka itu. Kemarin ini kan bahasanya manusia itu dikepung oleh 6. Dari depan iblis, dari kanan kiri hawa nafsu, anggota badan dari sekeliling kita. Nah, kemudian Allah dari atas kita. Yang 5 rata-rata ngajak ke ilanar, ke neraka. Sementara yang 1 Allah ngajak kita ilal jannati. Wallahu, dan Allah yad'u, ngajak ilal jannati, ke surga, wal maghfirati, dan ampunan, bi'irnihi, dengan izin Allah. Al-Baqarah 221. Faman, dan siapapun ajaba, yang memenuhi panggilan iblis, ay du'aahu, artinya ajakan iblis, zahaba, maka hilanglah anhu, dari orang tersebut, ad-dinu, agama. Yang ngajak permainan iblis ya wis hilang agamanya. Karena setiap kita saat bermaksiat, saat melakukan maksiat, apalagi dosa besar, maka saat itulah imannya hilang. Ketika ia selesai maksiat, menyadari kemaksiatannya, iman baru balik. Maka ada hadis yang panjang itu, ketika orang sedang berzina, Islamnya sih masih gak hilang, tapi imannya hilang. Ketika ia sedang mabuk, imannya hilang. Ya Islamnya masih, statusnya masih Islam, tapi imannya hilang. Maka saat orang kok misalnya Israel iseng, diambil tuh lagi pas yowis suul khotimah, saat itu imannya hilang. Lagi banting kartu, modiar sama orang-orangnya. Sekarang mah masih ada banting kartu, apa cuman gini-gini doang? Apa ya? Yang ada di Wazio sih apa? Beda media doang ya. Kalau dulu kan kartu banting, wah modiar, sama orang-orangnya bisa modiar. Ya saat itu iman hilang, Islam masih, wong status Islamnya, tapi imannya hilang. Saat ia menyelesaikan maksiatnya itu, maka imannya baru kembali. Lah maka ketika orang berbuat maksiat, maka hilanglah agamanya, hilanglah imannya. Ai al-millatul Muhammadiyyah, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ajaban nafsa dhahaba anhu ruh. Waman, dan siapapun ajaba, yang memenuhi panggilan an-nafsa, nafsu, dhaba, maka hilanglah anhu ar-ruh, hilanglah ruhnya. Ay al-insani,
yaitu kemanusiaannya. Wahia, yang dimaksud dengan ruh, yaitu latifatun, sesuatu yang halus, alimatun, yang mengetahui. Salah. Wahia an-nafsu, wahia yang dan disebut dengan nafsu, itu latifatun, sesuatu yang halus, alimatun, yang mengetahui, mudrikatun, yang menjumpai, raqibatun, yang menaiki, ala ruhi, di atas ruh, al-hayawani, hayawan. Alladzi huwa jismun latifun, sementara roh itu adalah jismun, sesuatu yang latifun, halus, manba'uhu, yang tempat tumbuhnya, tajwiful qalbi, rongga hati, al-jismani, yang berada di dalam, al-jasmani, berada dalam jasmani, yang tasyiru, yang menyebar, biwasitotil uruku, dengan perantaraan atau melalui al-uruk, otot, ila sairi ajza'il badani, ke seluruh anggota badan. Yang dimaksud dengan ruh, nyawa, itu adalah sesuatu yang sangat halus, yang menempati rongga-rongga tubuh kita, yang itu berada atau mengalir melalui otot-otot kita. Itu yang disebut dengan ruh. Bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Wong latifun itu lembut, halus, tidak kelihatan. Waman, dan siapapun ajabal hawa, yang memenuhi ajakan nafsu, dhahaba anhu, maka akan hilang dari orang tersebut al-aqlu, akal. Orang yang sedang dikendalikan nafsunya, akal warasnya hilang. Orang kalau lagi marah itu kan dikendalikan nafsu ya. Marah, lagi ngobrol, lagi marahan sama orang di depannya, lagi bentak-bentakan. Nah kalau pakai akal ngapain teriak-teriak orangnya di depannya kita ya? Lah iya kan ya. Lah kalau orangnya jauh loh teriak-teriak, Gus Roy, jauh. Lah ini orangnya depan-depanan, suaranya pakai kenceng-kencengan. Lah itu berarti kan akalnya lagi nggak waras. Lah kalau waras ngapain orangnya deket kok pakai suara kenceng? Orang lagi dikuasai nafsu. Banyak orang yang melakukan kesalahan fatal saat lagi marah. Lagi marah sama bini, HP dibanting. Begitu marahnya berhenti, aduh, 2 juta hilang. Akalnya hilang. Orang lagi marah, maka kalau orang sering marah mulu, akalnya sering hilang. Biar pinter kayak apa kalau lagi marah, kepintarannya hilang. Wahwa, yang disebut dengan akal, kuwatun, itu kekuatan, lin nafsi, untuk seseorang. An-natiqah, natiqah itu kadang dimaknai berbicara, tapi ini dimaknai merasa. Allati yashiru ilaiha kullu ahadin, yang mengisyaratkan kepada setiap seseorang. Akal itu adalah kekuatan dalam diri seseorang. Bahkan kekuatan fisik itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan akal. Kekuatan fisik kita ini paling ngangkat, kalau yang terlatih sih 50 kuat ya, 50 kilo ya. Tapi kalau kayak saya nggak terlatih gitu ya, ngangkat dikit aja udah lese. Tapi dengan kekuatan akal, balok untuk jalan tol itu berapa ton beratnya? Yang untuk jalan tol itu jalan layang. Itu dulu saya ngebayangin itu kalau seandainya diangkat orang butuh berapa ratus orang. Tapi dengan kekuatan akal, hanya 1 orang apa berapa orang yang mengoperasikan alat itu. Lah iya, yang mengoperasikan alat apa namanya? Beko apa? Keren. Berapa orang itu yang mengoperasikan? Lah iya kan, cuma 1 orang kan ya. Kekuatan akal. Kekuatan akal itu jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kalau orang Jawa okol. Mbut gawe nganggo akal, aja nganggo okol. Ngerti ora Pak Ji? Enggak. Kerja itu pakai akal, jangan cuma pakai otot. Kalau orang pakai akal,
Kerjanya lebih maksimal, hasilnya lebih banyak daripada orang pakai otot. Okol, kalau orang Jawa okol lagi. Otot itu okol. Kerja kok cuma pakai okol, nggak nganggo akal. Ya cuma dapat capeknya doang, hasilnya nggak seberapa. Ya kayak mandor sama kuli. Mandor itu kan kerjanya pakai akal ya. Ya cuman lihat-lihat, nunjuk-nunjuk, bayarannya lebih besar daripada kulinya. Padahal kalau hitung-hitungan okol kan yo, makanya kerja pakai akal, jangan pakai okol. Wong sama-sama ngaduk ya. Kelihatan pakai okol. Kalau orang yang udah tahu tekniknya kan nggak begitu capek-capek banget. Coba kalau kita yang nggak tahu tekniknya, wah ngaduk 5 ember aja semos-mosan. Sesuatu kalau nggak pakai akal, hanya menggunakan okol kalau Pak Haji, kalau orang Jawa itu. Makanya kalau nasihatin orang tua buat gawe nganggo akal aja nganggo okol. Kerja itu banyak menggunakan otak, jangan banyakkan pakai otot. Kerjanya otak itu hasilnya lebih besar daripada otot. Allati yashiru ilaiha kullu ahadin biqaulihi, dengan ucapan ana, saya. Nah, saya ini berarti ya ada akalnya, ada ototnya, ada badannya. Wa huwa alatun laha fil fi'li, dan itu alat untuk bekerja, berbuat, biman zilatis sikin bin nisbati ilal qati, seperti semisal pisau yang digunakan untuk memotong. Akal itu semisal, akal itu alat yang digunakan seperti pisau yang digunakan untuk memotong. Waman ajabat dunya, dan siapa yang memenuhi panggilan dunia, zahabat, maka hilanglah anhu, dari orang tersebut, al akhiratu, akhiratnya. Kalau udah memilih dunia, kadang ya akhiratnya lewat, hilang. Maka ya kita seorang muslim ya idealnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya ya dapat, akhiratnya dapat. Kalaupun seandainya dunianya meleset, masih ada harapan untuk akhirat. Makanya kadang saya kalau ngelihat misalnya ada orang kaya ahli maksiat, paling tidak dia udah ngerasain nikmatnya dunia, mau ngapa-ngapain udah kesampaian. Lah kalau orang belangsak maksiat, kadang kalau melihat secara zahir kan ya Allah, nikmatnya kapan? Di dunianya udah kayaknya sengsara, di akhiratnya wallahu alam bisawab. Nah kalau ada orang kaya kan udah ada pernah ngerasain nikmat dunia. Li'annaha, karena sesungguhnya dunia dan akhirat itu dzarratuha, seperti madu. Tapi bukan madu yang diminum itu, madu istri muda istri tua itu. Maksudnya itu dzarrat itu apa bahasanya? Kalau orang Jawa maru. Maru itu kan istri tua sama istri muda. Rata-rata kan nggak bisa akur. Pak Mansur nggak ada sih. Yang bisa buat contoh itu maksudnya. Ya bisa, ya ada orang yang bisa ngakurin, tapi kan jarang. Ya sama kayak dunia sama akhirat itu seperti Imam Nawawi menggambarkan seperti istri muda sama istri tua, jarang yang bisa akur. Waman ajabal a'dha, dan siapa yang memenuhi panggilan anggota badan, nuruti nafsu dari anggota badan kita, mulai dari palak sampai ujung kaki, zahabat anhul jannah, maka hilanglah untuknya surga. Nah kayak kita puasa ini kan dilatih untuk tidak merturutkan kemauan anggota badan. Maunya sih anggota badan pulang dari sini itu duduk di teras ngopi, rokok, makan nasi uduk. Maunya anggota badan kan itu maunya. Cuman dilatih untuk tidak kita turutin puasa. Enak-enaknya jam-jam 10, jam 11 ya semangat. Tapi dilatih. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min abdin illa walahu baitani, bahwa setiap orang itu lahu untuk orang tersebut baitani, seperti punya dua rumah. Baitun fil jannah wa baitun finnar, rumah satu di rumah di surga dan satu rumah di neraka. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, fayabna, maka ia membangun. Bana, membangun. Mudhari'nya yabna atau yabni. Baitahu, rumahnya fil jannah. Lah kalau orang iman ya idealnya rumahnya yang di surga yang dibangun. Wa yahdamu, dan menghancurkan, merusak, baitahu, rumahnya finnar, di neraka. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayahdimu atau fayahdamu, maka ia menghancurkan baitahu, di rumahnya, fil jannati, di surga. Wa yabna, dan ia membangun, baitahu, rumahnya, finnari, di neraka. Kita ibadah semampu-mampunya kita ini dalam rangka bangun rumah di surga. Kita kendalikan hawa nafsu ini dalam rangka ngancurin jatah rumah di neraka. Iya. Nah, kita tidak nuruti hawa nafsu, nggak nuruti keinginan yang untuk maksiat. Ini kan dalam rangka ngancurin jatah rumah yang di neraka. Wong kita ini aslinya punya jatah, satu di surga, satu di neraka. Mana yang kita bangun itu yang kita tepati. Cara bangunnya ya kita ibadah semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, ini bangun rumah di surga. Kita jauhi maksiat sekuat-kuatnya, ini dalam rangka ngancurin rumah di neraka. Tinggal kita pilih proses bangunnya sekarang, nanti baru nempati. Rawahu ad-Dailami. Waman ajab, itu sebelum lafaz Allah itu ada alifnya apa enggak? Ada ya? Waman ajaballah, apa ajabanillah? Ini alif lam a. Iya, ada lafaz Allah itu loh, ada alifnya apa enggak? Ada. Karena kalau enggak ada alif nanti artinya berubah ya. Waman ajabalillah, kalau enggak ada alif bacanya. Iya, ada ya? Ada. Oh, ya. Di kitab saya masalahnya enggak ada. Salah cetak ini. Saya udah cek ke kitab lain, ada masalahnya. Saya biasanya kitab itu enggak cuma satu, untuk perbandingan. Jadi cetakan ini punya, cetakan ini punya. Namanya cetakan kan yo manusia, salah, bisa jadi untuk perbandingan. Saya kitab Nasoirul Ibad ini ada berapa perbandingan? Ada 4 atau berapa? Waman ajaballah, barang siapa yang memenuhi panggilan Allah Ta'ala, zahabat, maka hilanglah anhu as-sayyi'atu, keburukan-keburukannya. Wa nala jami'al khairat, dan ia memperoleh jami'al khairat, semua kebaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ahadun, seseorang, illa ra'a maq'adahu minan nar, kecuali ia telah pernah melihat maq'adahu, tempat kembalinya, minan nar, di neraka. Lau asa'a, seandainya ia berbuat kejahatan, liyazdada syukron, supaya nambah syukurnya. Maksudnya begini, setiap kita selesai nanti di alam kubur, berada di alam barzah, setelah divonis surga, maka setiap orang itu diperlihatkan neraka. Calon penduduk surga diperlihatkan neraka. Kalau bahasa begini, seandainya kamu dulu berbuat jahat tuh, tempatmu di situ tuh, untung kamu enggak, makanya tempatmu penerosong. Langsung alhamdulillah, untung saya enggak. Diperlihatkan neraka terlebih dahulu supaya tambah syukurnya. Wala yadkhulun nara, dan tidaklah masuk neraka ahadun, seseorang, illa, kecuali
Ro'a ia melihat maq'adahu tempat kembalinya minal jannati dari surga. Lau ahsana seandainya ia berbuat baik liyakuna supaya ada alaihi ke orang tersebut hasrotan tambah nyeselnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Lah calon penghuni neraka juga sama, diperlihatkan surga dulu. Tuh, kalau dulu kamu berbuat baik, kamu dapat itu. Loh, kamu malah belangsak, ya wes ke neraka. Lah begitu dia lihat surga kan nyeselnya tambah. Coba dulu saya, wah pasti ke surga. Nah, agar tambah nyeselnya. Lah penduduk surga diperlihatkan neraka sebelum ia masuk surga biar tambah syukurnya. Begitupun sebaliknya. Lah orang biasanya kalau udah pernah ngelihat yang enak kok tiba ditempatkan yang gak enak kan sakitnya lebih sakit. Atau sebaliknya, orang mau ditempatkan yang tempat yang paling enak tapi pernah ngelihat yang gak enak akan tambah syukurnya. Nah, seandainya kita dulu mau tinggal di mana gitu dalam satu rumah, satu tempat, terus pindah ke sini. Terus melihat tempat yang dulu mau kita pilih ternyata asal hujan dikit aja banjir gede. Alhamdulillah, sobat saya dulu ke sono, wah rumah saya kerendam mulu. Nah sama kayak ketika orang dimasukkan ke surga, dilihatkan ke neraka dulu. Coba saya dulu kalau disuruh puasa nggak puasa, suruh ngaji nggak ngaji, wah saya pasti ke sono. Wah, alhamdulillah saya nurut. Ya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, wallahu a'lam bishawab.